Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Senang Belajar Matematika kelas 4 pada latihan soal semester genap halaman 197 sampai 204 ya. Soal yang pertama, gambar di bawah ini yang bukan merupakan segi banyak beraturan adalah, segi banyak itu adalah segi yang tidak memiliki garis lengkung, teman-teman. Sedangkan segi banyak beraturan adalah mempunyai simetri lipat yang sama banyak dengan jumlah sisi yang dimiliki. Misalnya, ketika yang A ini kita lengkip atau kita lipat dari bawah ke atas, nantinya kan tidak akan ada yang tersisa atau tertutupi dengan sempurna. Nah, yang B juga. Nah, yang C ini ketika kita lipat ke atas, maka akan ada bagian yang tidak tertutupi. Nah, jadi segi banyak tidak beraturan itu yang C. Di sini kan yang bukan merupakan segi banyak beraturan, ya. Yang D ini juga segi banyak beraturan. Ketika kita lipat ke atas, yang bawah ini kita lipat ke atas, akan tertutupi dengan sempurna. Sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat berikut. Mempunyai 4 sisi panjang. Mempunyai 4 sudut sama besar. Nah, ini mempunyai 4 sudut sama besar. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ini dinamakan persegi, teman-teman. Coba kalian perhatikan. Nah, antara sudut yang atas, bawah, samping bawah itu sama saja ya, teman-teman. Sama-sama 90 derajat. Nah, jadi ini adalah persegi. Luas sebuah persegi yang mempunyai keliling 48 cm adalah... Nah, kita cari dulu sisinya berapa, teman-teman. Sebelum mencari luas, kita cari sisinya. Di sini sisi belum diketahui ya. Kita cari dengan menggunakan rumus keliling. Keliling sama dengan keliling persegi itu 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, kelilingnya itu 48. Sisinya belum diketahui, jadi 4 sisi. 48 kita taruh sini. Nah, angka 4 ini kita pindah ruas ke sini. Ketika kita pindah ruas, maka kita bagi ya. Ini tinggal S-nya saja. 4-nya kita taruh bawah. 48 bagi 4 hasilnya 12. Jadi sisinya adalah 12. Ketika sudah diketahui sisinya, barulah kita cari luasnya. Luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya 12. 12 kali 12 hasilnya 144 cm persegi. Nah, jadi yang C ini ya. Lalu... Sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisinya 150 cm. Jika di sekeliling tepi meja akan dipasang hiasan pita, maka panjang pita yang dibutuhkan. Nah, di sini ada kata-kata jika di sekeliling meja. Berarti kita harus mencari kelilingnya terlebih dahulu ya. Ini bentuknya apa? Ini berbentuk persegi. Nah, persegi sisinya ada 150. Lalu kita cari kelilingnya. Keliling persegi itu 4 kali sisi atau 4S ya. Nah, 4 dikali sisinya. Sisinya 150. 4 kali 150 adalah 600. Nah, coba kalian perhatikan di sini kan satuannya cm ya, teman-teman. Lalu di pilihannya itu semuanya satuannya meter. Jadi kita rubah terlebih dahulu cm ke meter. Kita buka tangganya. Nah, dari cm ke meter itu berapa? 1, 2.
ketika naik dibagi, ketika turun dikali. Nah, ini kan 1, 2, berarti kita coret nolnya 2, jadinya 6. Keliling persegi adalah 6. Lalu, nah ini ada. Setelah itu yang nomor 4, Pak Udin ingin menjual sebidang tanahnya yang berbentuk persegi dengan ukuran 15 meter. Jika perkiraan harga jual tanah tersebut adalah 300.000 per meter persegi, maka hasil penjualan tanah Pak Udin adalah. Nah, cara mengerjakannya adalah kita harus mencari terlebih dahulu luas persegi ya. Nah, persegi ini memiliki sisi 15. Berapakah luasnya? Nah, luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. 15 kali 15. Hasilnya 225 meter ya. Nah, per meternya itu 300.000, kita kalikan biayanya. Harga atau biaya ya, 300.000 dikali luasnya tadi 225. 300.000 kali 225 hasilnya 67.500 rupiah. Nah, ketika uang itu kita bisa menggunakan 02 di belakang koma dan juga Rp di depan sini ya. Kak Wafik lupa menuliskan Rp di sini. Nah, jadi hasilnya 67.500 teman-teman. Keluarga Siti memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar ini. Luas tanah keluarga Siti tersebut adalah, nah ini bentuk apa? Ya, ini adalah bentuk persegi panjang. Rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini 15, lebarnya 7 cm. Nah, 15 kali 7 hasilnya 105. Jadi, luas tanah Siti adalah 105 cm persegi. Nah, ketika luas, kalian bisa menambahkan angka 2 ini ya, persegi. Ini Kak Wafik lupa menambahkan angka 2 di sini ya. Kalian bisa menambahkan sendiri angka 2 di sini ya, ketika luas. Udin berlari mengelilingi tanah lapangan sebanyak 5 kali. Jika tanah lapangan tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 meter kali 15 meter, maka jarak tempuh lari Udin adalah, nah ini ada kata-kata berlari mengelilingi, berarti kan keliling ya, kita cari keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L atau panjang tambah lebar. Nah, 2 dikali panjangnya 25, lebarnya 15 meter. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 25 tambah 15 hasilnya 40 ya. Nah, baru kita kalikan 2 kali 40. Berapa 2 kali 40? Yaitu 80. 80 meter. Mana? Ini. Lalu jarak. Sekarang kita cari jarak tempuh Udin. Udin kan lari 5 kali ya. Jadi keliling ini, 80 ini dikali 5. Hasilnya 400 meter. Wah, banyak banget ya ini ya. Nah, jadi Udin itu berlari sebanyak 400 meter. Sepotong papan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 1 meter. Luas papan tersebut adalah, perlu kalian teliti lagi bahwa di sini satuannya cm dan ini ada meter. Kita rubah yang meter ini menjadi cm agar menemukan jawabannya ya.
1 meter. Nah, 1 meter itu kalau dirubah menjadi sentimeter akan dapat 100, teman-teman. Kok bisa? Nah, ini dari meter ke sentimeter. 1, 2. Turun 2. Jadi kita kasih 0 di belakangnya 2. Jadilah 100. Nah, di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Jadi ini 220 kali 100. Kita cari luas persegi panjang, itu panjang kali lebar. Panjangnya ini 220, lebarnya 100. Nah, 220 dikali 100 itu hasilnya 22.000. Nah, seperti itu ya, sentimeter. Lalu seseorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 kali 12 dan keramik yang akan dipasang adalah 40 kali 40, maka banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut adalah. Nah, di sini kita mencari, coba kalian perhatikan di sini terlebih dahulu. Ini satuannya berbeda, yang atas ini meter, yang bawah sentimeter. Kita akan rubah menjadi sentimeter semua ya. Nah, meter ke sentimeter itu 1, 2, turun 2. Berarti ini 20-nya ini kita tambah 0,2, 12-nya juga kita tambah 0,2. Nah, banyak gedung itu rumusnya luas gedung per luas keramik. Nah, luas gedungnya tadi kan sudah kita lihat, yaitu dari meter ke sentimeter. Jadi 2000 dikali 1200. Kenapa kok 1200? Karena ini kita rubah satuannya dari meter ke sentimeter. Nah, per berapa ini? 40 kali 40 ya, luas keramiknya. Ini bisa kita coret. Coba kalian perhatikan di sini kan ada 02. Kita bisa coret yang bawah juga 02. Nah, 2000 kali 12 hasilnya 24.000 per 4 kali 4 berapa? Hasilnya 16. 24.000 dibagi 16 hasilnya 1.500 atau 1.500 buah ya. Nah, seperti itu. Terdapat sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi. Dayu berjalan mengelilingi taman tersebut. Pada setiap sisinya ternyata Dayu berjalan sejauh 16 meter. Jika Dayu berjalan di sekeliling taman kembali ke tempat awal, maka keliling taman tersebut adalah. Nah, di sini kita mencari keliling dari segitiga ya. Kan bentuknya segitiga. Nah, segitiga sama sisi. Sisinya 16. Nah, kalau mencari keliling segitiga itu sisi kali 3 atau sisi tambah sisi tambah sisi. Yaitu ketika segitiga sama sisi, 3 kali sisi itu. Tapi kalian bisa menggunakan ini saja untuk keliling segitiga, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sisinya berapa? 16 tambah 16 tambah 16 hasilnya adalah 48. Nah, di sini ada 48 ya. Bentar. Nah, perhatikan gambar berikut. Luas segitiga tersebut adalah. Nah, cara mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya mana? Alasnya yang ini, teman-teman. Yang atas ini ya. Ini sisi miringnya. Yang atas ini alasnya 15. Berarti setengah kali 15 kali 6. Tingginya kan 6 ini.
Nah, kita coret antara 16 dan 2. 6 bagi 2, maaf. 6 bagi 2 itu 3. 15 kali 3 hasilnya 45 cm persegi. Nah, ini ya. Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini. Jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah 50.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo itu berapa? Nah, caranya kita cari luasnya terlebih dahulu. Luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ini 14 ini ya teman-teman. Nah, angka 5 ini kita abaikan saja karena di sini sudah keluar dari segitiga ya angka 5 ini. Jadi kita pakai alas 14, tingginya 12. Kita coret 12 bagi 2 hasilnya 6. 14 kali 6 hasilnya 84. Nah, ini satuannya meter ya. Lalu kita cari biayanya atau harganya. Harganya itu caranya adalah luas segitiga dikali harga. Luasnya 84, harganya 50.000. 84 kali 50.000 hasilnya 4.200.000. Seperti itu. Apakah Kak Wafik ketika menerangkan terlalu cepat, teman-teman? Nah, ketika terlalu cepat, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Perhatikan gambar berikut. Nah, garis P dan H merupakan dua garis yang saling apa? Nah, kemarin kita sudah sempat mempelajari ada garis sejajar seperti ini. Ada garis berpotongan seperti ini. Ada garis saling berhimpit atau garis berimpit. Nah, seperti ini. Dan juga ada garis berpotongan tegak lurus. Nah, garis yang sama seperti nomor 13 adalah garis, ya ini ya, sejajar. Nah, lalu nomor 14. Nah, nomor 14 ini kalian mendapat tugas untuk membuat tabel ya. Kak Wafik akan memperbesar. Nah, membaca ada 5, menggambar ada 9 siswa, olahraga, menyanyi dan menari ada 12, 8, dan 6. Kita buat tabel jadi seperti apa? Nah, jadi seperti ini. 12, 8, dan 6, 9, 5. Nah, membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, dan menari. Nah, ini yang benar teman-teman. Kalau yang ini salah yang menyanyinya teman-teman. Menyanyi itu harusnya 8 bukan 9. Jadi yang A ya yang benar. Ini juga salah, seharusnya ini 12 bukan 11. Ini juga salah, seharusnya 6 bukan 5. Nah, jadi yang A ya. Oke, nomor 15 langsung saja. Nah, dari diagram ini mana sih pengunjung yang paling banyak? Coba kalian perhatikan batangnya ini paling banyak yang mana? Nah, yang tinggi yang ini. Ini hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad itu hari Minggu, teman-teman. Nah, kalian bisa mengucapkan hari Ahad itu seperti itu ya. Data hasil panen kedelai di suatu desa selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut. Selisih hasil panen tertinggi dan terendah adalah? Tertingginya mana? Nah, 2016 ini tertinggi sebanyak 500. Terendahnya 2014 sebanyak 100. Kita bisa cari selisihnya dengan cara 500 diambil 100 hasilnya 400. Jadi 400 selisihnya. Ini nomor 16. Nomor 17. Nah, kita mendapat tugas untuk mencari berapa sih 132 ini tinggi badan yang memiliki 132 ini. Nah, jumlah semua siswa itu 60. Nah, yang memiliki tinggi badan 132, caranya seperti ini ya. Ini kita lihat dulu, ini kan 7.
Ini ada berapa orang? 12. Ini ada 14. Ini ada 10 ya. Lalu ini di tengah-tengah antara 8 dan 10 itu ada angka 9. Kita jumlahkan semuanya, teman-teman. Kita jumlahkan, hasilnya 52 ya. Nah, semua siswanya kan ada 60. Jadi kita tinggal mengambilnya. 60 diambil 52, hasilnya 8. Kita tarik batang di sini. Nah, batang di sini itu jumlahnya 8. Mudah sekali ya. Lanjut ya. Di bawah ini adalah diagram batang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 pekan. Berapa banyak pengunjung selama 1 pekan? Nah, kita jumlahkan semua. Ini kan 50. Ini berapa? 30. Ini 28 karena di bawahnya 30. Ini bisa kalian zoom atau kalian lihat sendiri di buku kalian, mungkin lebih jelas ya. Kalau di video Kak Wafik mungkin sedikit buram ya. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Nah, di sini sebenarnya ada 5 teman-teman. Ada 5 garis yang mungkin kalian kurang teliti melihatnya atau kurang kelihatan. Nah, misalnya antara angka 10 dan 20 ya. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Masing-masing garis ini bernilaikan 2. Jadi ini 12, 14, 14 tambah 2, 16, 16 tambah 2 itu 18. Nah, oleh sebab itu di sini ada 28, ada 56, ada 24. Cara mencarinya itu seperti ini. Baru kita akan menjumlahkan semuanya teman-teman ya, ini ya. 50 tambah 30 dan seterusnya itu hasilnya 198. Nah, seperti itu teman-teman. Ini nomor 18. Sekarang nomor 19. Berapa banyak kenaikan penduduk dari tahun 2016 sampai 2017? Kita akan cari dengan cara 2016 ini ada berapa? Yang laki-lakinya ada 1000, yang perempuannya ada 1400. 2017-nya yang laki-laki 1200 ini karena kita tarik garis ke sini kan hasilnya 1200 ya. Lalu yang perempuannya di sini di antara 1400 dan 1600 itu ada angka 1500. Kita jumlahkan. 2016 itu 1000 ditambah 1400, hasilnya 2400. Sedangkan di 2017 itu 1200 ditambah 1500, hasilnya 2700. Berapa selisihnya? Kita bisa mengurangi 2700 dikurangi 2400, hasilnya adalah 300. Ini bisa kalian kurangi ya. Di sini Kak Wafik tidak tuliskan cara menguranginya, kalian bisa mengurangi sendiri. 2700 dikurangi 2400 ya, hasilnya adalah 300. Nah, sekarang kita mencari besar sudut. Kita cari penggaris atau busur sudutnya. 1 titik menunjukkan angka 0, 1 titik lagi adalah jawabannya, yaitu angka 30 derajat. Sekarang yang nomor 21, diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50 derajat dan 100 derajat. Besar sudut yang ketiga adalah, segitiga. Segitiga jumlah sudutnya adalah 180. 180 itu hasil dari penjumlahan sudut A, sudut B, sudut C. Nah, misalnya sudut A-nya adalah 50 ini ya. Sudut B-nya 100. Nah, berapa sudut C-nya? Nah, kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu. 50 tambah 100 hasilnya 150. 180 diambil 150. Ini kan pindah ruas dari sini ke sini. Ini kan dari ruas ini kan dia positif ya. Ketika berpindah ruas dia akan menjadi negatif. Nah, jadinya seperti ini.
180 diambil 150 hasilnya 30. Jadi C adalah 30 derajat. Nah, sebenarnya segitiga itu sudah sering sekali Kak Wafik bahas bahwa jumlah sudut dari segitiga itu 180 derajat ya. Sekarang soal nomor 22. Ini ada pada halaman 203 ya. Jumlah sudut pada segitiga adalah segi 5, maaf. Nah, ini kan segi 5. Kita kasih titik di tengah, kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini kan lingkaran ya, teman-teman. Nah, lingkaran itu berapa derajat? 360 derajat. Nah, ini 360 dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya adalah 27. Berarti di sini 27. Maaf, 72 ya. Maaf Kak Wafik kurang konsen. 72. Nah, lalu berapa sudut yang ini dan ini? Caranya ini segitiga sama sisi, teman-teman. Maaf, segitiga sama kaki. Antara kaki ini dan ini itu sama sisinya sama. 180. Dari mana 180? Nah, 180 itu dari jumlah segitiga. Jadi segitiga itu jumlah semua sudutnya 180. Ini tambah ini tambah ini, nantinya hasilnya akan bertemu 180. Jadi 180 adalah jumlah semua sudut segitiga. Nah, seperti itu. Diambil 72. Hasilnya 108. Belum diketahui. 108 bagi 2 hasilnya 54. Jadi ini 54, ini 54. Nah, coba kalian hitung semuanya ini. Nantinya kan akan menjadi atau hasil akhirnya adalah 180. Nah, berarti ini sama ini kan 108. Jadi ini 108 ditambah ini sama ini 108. Tambah ini sama ini 108. 108. Kita jumlah semuanya. 108 dikali 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 hasilnya 540. Nah, ini sedikit sulit ya. Mungkin menurut kalian nomor 22 ini kalian bisa mengulangi video Kak Wafik ketika kalian masih belum paham. Perhatikan gambar jam berikut. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam adalah, nah, sudut terbesar itu ini, sedangkan sudut terkecil itu sini. Ya, sini. Kita cari. Kemarin sudah sempat Kak Wafik bahas bahwa jam ini seperti setengah busur derajat ya. Ketika setengah busur derajat kita tambah setengah lagi, maka seperti bulatan ya, seperti jam. Nah, di sini ada banyak sekali cara mencari derajat di jarum jam. Namun Kak Wafik memiliki cara, yaitu cara perhitungan. Setiap 5 menit itu bernilaikan 30 derajat. Nah, ketika setengah atau di sini ya, atau di tengah-tengah sini, maka itu adalah setengahnya dari 30, 15. Nah, misalnya saja jam 3. Nah, jam 3 ini kita tinggal menjumlahkan 30 tambah 30 tambah 30. Hasilnya 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Langsung kembali ke soalnya. Besar gambar jarum jam tersebut atau besar sudutnya adalah, ini kan 30, ini 30, 30, 30. 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 hasilnya 120.
Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 3 lebih 30 adalah, nah, seperti ini ya. Ini di tengah-tengahnya antara 3 dan 4 karena kan 3.30 ya. Ini 30, 30. Nah, ini di tengah-tengahnya berarti nilainya 15. 30 tambah 30 tambah 15 hasilnya 75 derajat. Yang nomor 5, perhatikan gambar pengukuran salah satu sudut segitiga berikut ini. Hasil pengukurannya adalah, nah ini ada busur derajat yang sudah ditempelkan ya. Titik pertama menunjukkan angka 0, titik kedua menunjukkan jawabannya. Nah, antara 70 dan 80 ini ada angka 75. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang soal yang B, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini bukan ABC-an tapi isian ya. Tentukan keliling dan luas masing-masing bangun datar berikut ini. Yang A, ini adalah persegi. Kita cari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling dari persegi adalah 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. 4 kali sisinya ada 9. 4 kali 9 36 cm. Sedangkan luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. 9 kali 9 hasilnya 80 cm persegi. Nah, ini untuk yang nomor 1A. 1B sekarang. Nah, keliling dan luas dari persegi panjang. Cara mencari keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. 2 dikali panjangnya 19 tambah 14 tambah 9 maksud Kak Wafik ya. Lalu 2, ini 14 tambah 9 hasilnya 23. Baru kita kali 23 kali 2 hasilnya 46 cm. Ini untuk yang keliling saja, belum yang luas ya. Kita cari luasnya. Luas persegi panjang caranya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 14, lebarnya 9. 14 kali 9 hasilnya 126 cm persegi. Ingat, kalau luas itu kita bisa menggunakan persegi ya, luas bangun datar. Setelah itu yang C. Nah, keliling dan luas dari segitiga ini. Keliling persegi, keliling dari segitiga itu sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, di sini ada sisi miring yang kita tidak tahu berapa nilainya. Nah, caranya di sini ada rumus Tripitagoras. Kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras atau Tripitagoras. Ini rumus yang sangat cepat ya. Jadi ini ada segitiga. Nah, di sini ada 4, ada 3, ada 5. Nah, ini adalah rumusnya. Ini paten, teman-teman. Nah, lalu antara 4 dan 12, 4 dikali 3 hasilnya 12. Ya kan? Nah, lalu 3 kali 3 hasilnya 9. Benar kan? Lalu 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, jadi nilai yang atas ini adalah 15. Kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah atau kurang C kuadrat. Nah, seperti itu juga bisa ya. Namun ketika kalian pakai ini juga bisa. Ini lebih gampang, lebih cepat ya pengerjaannya. Ini rumusnya ya, inilah. Jadi sisi yang ini adalah 15. 9 tambah 12 tambah 15 hasilnya 36 cm. Ini yang kelilingnya, belum yang luas. Nah, yang luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa sih? Nah, alasnya itu yang bawah ini 12 kali tingginya 9.
12 bagi 2 hasilnya 6. 6 kali 9 hasilnya 54 cm persegi. Ini untuk yang nomor 1C. Sekarang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir. Nah, luasnya ini ketika kita tarik ya teman-teman. Kita tarik garis seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi segitiga. Kita potong seperti ini. Potongan ini seperti segitiga. Potongan ini seperti segitiga. Coba kalian perhatikan lagi. Ini, garis ini, sisi ini. Dengan sisi yang ini kan sama toh panjangnya. Berarti sisi ini adalah 24. Lalu ini setengahnya dari 24. Berapa? 12. Nah, seperti itu ya. Di sini cara mencari luas daerah yang diarsir, luas dari segitiga yang satu, yang pertama, ditambah luas dari segitiga yang kedua. Cara mencari luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti ini ya. Kenapa Kak Wafif pakai dua seperti ini? Karena di sini ada dua segitiga. Setengah kali alasnya ini 12 ya. 24. Alasnya 24, tingginya 12. Ini juga seperti itu. Nah, 24 bagi 2 itu hasilnya 12. 24 bagi 2 hasilnya 12. Kita kali 12 kali 12 144. Ini juga 144. 144 tambah 144 hasilnya 180. Hasilnya 288 cm persegi ya. Halaman belakang sebuah gedung berbentuk persegi panjang berukuran 55 cm kali 35 meter, meter. Dikeliling halaman tersebut atau di sekelilingnya akan dibuat pagar dan biaya pembuatan pagar itu 300.000 per meter. Coba kalian garis bawahi kata-kata di sekeliling dibuat pagar. Berarti kita harus mencari keliling dari persegi panjang. Jadi persegi panjang di sini panjangnya 55, lebarnya 35. Keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali P tambah L. 2 kali 55 tambah 36. 55 tambah 35 adalah 90. 2 kali 90 hasilnya 180 meter. Lalu kita cari biayanya. Caranya 300.000 ini dikali kelilingnya 180. Hasilnya 54 juta rupiah. Banyak banget ya. Nomor 4. Diagram berikut ini memperlihatkan data tentang banyak karyawan di PT Makmur Jaya di berbagai bagian. Selisih antara banyak karyawan bagian perpajakan dan perproduksian adalah perpajakan ini ya. Kita akan cari. Nah, ini bukan di tengah-tengah teman-teman. Ini seperti agak ke bawah. Ini di bawah, bukan di tengah-tengah antara 20 dan 30 maksud Kak Wafik. Tapi lebih ke bawahnya. Ini berarti sekitar 23. Ini kurang dari 40 berarti 38 ya. Dan produksi ini sepertinya 52, ini 45 karena ini di tengah-tengah antara 40 dan 50. Perpajakan kita jumlahkan 23 ditambah 38 hasilnya 61. Produksi 52 ditambah 45 hasilnya adalah 97. Selisih berarti kita ambil 97 diambil 61 hasilnya 36. Jadi antara selisih perpajakan dan perproduksian atau produksi adalah 36 orang. Selanjutnya nomor 5 atau nomor yang terakhir, tentukan besar sudut
yang dibuat 2 jarum jam berikut. Nah, coba kalian lihat. Tadi Kak Wafik sudah bahas masalah ini ya, masalah cara mencari sudut di dalam jam ya. Begini caranya, lalu kita praktekkan. Nah, jam 2. Jam 2 itu jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Nah, caranya ini kan 30. Ini juga 30. 30 tambah 30 hasilnya 60. Jadi 60 derajat. Yang B jam 6 lebih 30. Jadi jam 6 lebih 30. Berarti di antara 7 dan 6 ya, karena kan lebih dari 30. Lalu di sini berarti setengah dari 5 menit adalah 15 ya. 15 derajat. Nah, kalau 5 menit full itu 30, kalau setengahnya itu 15. Lalu 15 derajat. Yang C 10 20. Nah, 20 itu 1 2 10 20. Nah, 20 di sini berarti. Lalu 10. Berarti 10-nya itu di antara 10 dan 11. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang masih belum paham tentang cara membaca jam ya. Kak Wafik memiliki video kok cara membaca jam yang baik itu gimana. Nah, kalian bisa lihat di video Kak Wafik ya. Video kalian bisa lihat di playlist, ada tambahan ya, ada tambahan video-video cara membaca jam. Nah, ini berarti 30, 30, 30, 30, 30. Nah, ini kan tidak di tengah-tengah. Ini agak menjorong ke 10-nya. Berarti ini 20, yang ininya 10. Nah, seperti itu ya. Untuk ini, cara lebih lanjutnya yang C ini Kak Wafik akan membuatkan video sendiri. Karena ini sedikit butuh banyak penjelasan gitu ya. 10 ini tidak perlu kita jumlahkan, yang kita jumlahkan adalah 20. Lalu 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 20 hasilnya 170 derajat. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.